A few moments later. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni. Baik, di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 kelas 5M, yang dimana di sini kami akan mempresentasikan video hasil presentasi kami untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Bapak Alexander Hamonangan Simamora SEMPD. Baik, tanpa berlama-lama lagi, di sini kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dewi Maharani Ananda Wijaya dengan NIM 21110314454 dengan nomor absen 22 dari kelas 5M. Selanjutnya rekan saya Dan saya Dewa Yudin Takatika dengan NIM 21110312202 dengan nomor absen 13 dari kelas M. Dan selanjutnya rekan saya Gustia Julius Mulyani Asiti Dewi dengan NIM 211031304 dengan nomor absen 16 dari kelas 5M. Dan rekan saya Nesa Agamani Krisna Utari Dewi dengan NIM 21110311460 dengan nomor absen 23. Dan rekan saya Gusti Ayu Sesi Kirana S. Wijaya NIM 211031524 absen 27. Nah, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Baik, langsung saja kita saksikan pemaparan materi dari kelompok kami mengenai jenis-jenis bahan ajar. Selamat menyaksikan. Nah, menurut Prastowo tahun 2012, bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan oleh seorang guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Selain itu, bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, bahan ajar juga merupakan suatu bahan berupa apa saja yang dapat digunakan dan memungkinkan proses memperoleh ilmu pada peserta didik dalam segala aspek, yang dimana aspek tersebut meliputi aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan ajar. Di sini ada beberapa jenis-jenis bahan ajar, yaitu yang pertama bahan ajar cetak atau print. Bahan ajar cetak adalah sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Jenis bahan ajar cetak yaitu handout, buku, modul, lembar kerja siswa atau LKS, brosur, leaflet, walkout, foto, gambar, model atau make-up. Untuk selanjutnya terdapat 3 ranah bahan ajar cetak, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang dimana dapat menyampaikan informasi yang bersifat fakta, mengajarkan pengenalan kembali, pembendaharaan kata yang digunakan dalam fungsi menyajikan kosakata pada fungsi kerja. Yang kedua yaitu ranah psikomotorik, yang dimana dapat digunakan untuk mengajarkan langkah atau prinsip dalam keterampilan psikomotor. Dan yang ketiga yaitu ranah afektif, yang dimana meskipun ranah ini jarang digunakan untuk meningkatkan ranah afektif, terdapat beberapa yang dapat membangkitkan emosi dan menarik kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu keunggulan bahan ajar cetak, yaitu yang dimana pada aspek produksi, seiring dengan berkembangnya teknologi, percetakan menjadikan biaya produksinya menjadi lebih murah dan perindustriannya juga semakin mudah. Yang kedua yaitu aspek pemanfaatan. Bahan ajar cetak praktis digunakan kapan saja dan di mana saja dan bersifat kompatibel untuk diadaptasikan dengan media yang lain, terutama pada foto atau gambar. Dan yang ketiga yaitu aspek perawatan. Dari aspek perawatan juga, biaya perawatan murah dan dapat dilakukan dengan mudah dan tidak perlu penanganan oleh ahli yang khusus. Baik, selanjutnya yaitu kelemahan bahan ajar cetak. Yang pertama dari aspek produksi, di mana pada pembuatannya membutuhkan waktu yang relatif lama, terutama jika dikerjakan menggunakan mesin-mesin kuno dan tenaga pekerja yang amatiran. Lalu yang kedua dari aspek pemanfaatan. Bahan ajar cetak tidak dapat memuat unsur gambar bergerak maupun suara, sehingga jika guru terus-menerus menggunakan bahan ajar cetak, maka akan membosankan. Dan tidak semua siswa gaya belajarnya hanya visual.
melainkan ada juga siswa yang menggunakan audio visual. Selanjutnya, yang ketiga dari aspek perawatan. Bahan ajar cetak mudah rusak, hilang, dan musnah bila tidak dirawat secara rutin dan tertib. Baik, selanjutnya jenis-jenis bahan ajar yang kedua yaitu bahan ajar audio atau dengar. Bahan ajar audio merupakan salah satu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada siswanya guna membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Nah, terdapat dua jenis bahan ajar audio, yaitu jenis yang pertama bisa kita lihat dari penyimpanan audionya atau penyimpanan bahan ajar audio tersebut, yaitu meliputi 4 jenis. Yang pertama, terdapat kaset, compact disc, piringan hitam, dan kartu penyimpanan digital. Nah, jenis yang kedua yaitu bisa kita lihat dari alat yang digunakan untuk memutar bahan ajar audio tersebut, yaitu meliputi radio atau speaker. Selanjutnya yaitu 3 ranah bahan ajar audio atau dengar. Ranah yang pertama yaitu ranah kognitif, di mana bahan ajar audio dapat digunakan untuk mengajar pengenalan kembali atau mengenalkan kembali rangsangan audio yang relevan. Yang kedua yaitu ranah psikomotorik, di mana bahan ajar audio dapat digunakan untuk mengajar keterampilan verbal. Misalnya, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mendengar, menirukan, dan melatih kata-kata dari bahasa asing. Ranah yang ketiga yaitu ranah afektif, di mana bahan ajar audio diciptakan dari suasana musik latar belakang, efek suara atau suara narator dengan kondisi suasana yang nyaman, tenang, dan damai. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada keunggulan bahan ajar audio. Yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu serta memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. Yang kedua, ada mampu mengembangkan daya imajinasi pendengar. Yang ketiga, ada mampu mempengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik latar atau background dan sound effect. Yang keempat, ada mengerjakan hal-hal tertentu yang sulit dilakukan oleh pendidik, yaitu menyajikan pengalaman dunia luar kelas ke dalam kelas, sehingga bahan audio memungkinkan menghadirkan hal-hal yang aktual. Selanjutnya ada kelemahan dari bahan ajar audio, yaitu yang pertama membutuhkan sangat hati-hati jika hanya audio yang digunakan, karena dengan hanya mendengarkan tanpa adanya rangsangan visual akan membuat peserta didik mudah bosan. Nah, yang kedua ada memperkirakan kecepatan dalam pencapaian materi verbal. Nah, jika terlalu cepat, peserta didik akan tertinggal dengan materinya. Nah, jika terlalu lambat, peserta didik juga tidak fokus mendengarkan materi yang sedang disampaikan. Yang ketiga, ada sifat dari bahan audio yaitu satu arah, yang dimana itu disebut dengan one way communication. Yang keempat, ada harus mempertimbangkan durasi dan pengucapan penyiarannya agar materi yang dimuat dapat dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya ada bahan ajar digital interaktif, yang dimana bahan ajar digital interaktif ini adalah materi atau konten pendidikan yang disajikan dalam bentuk digital dan memiliki fitur-fitur interaktif yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, jenis bahan ajar digital interaktif ini mungkin meliputi e-book interaktif, video interaktif, simulasi, game, kuis, platform pembelajaran elektronik atau e-learning, dan aplikasi pembelajaran mobile. Selanjutnya, 3 ranah ajar digital interaktif. Ranah kognitif dapat menyajikan materi pelajaran dengan cara yang lebih dinamis dan interaktif, seperti melalui video, animasi, atau visualisasi yang memudahkan pemahaman konsep. Selanjutnya ada ranah psikomotorik, dapat menyatakan tugas-tugas yang memerlukan interaksi fisik dengan perangkat atau komponen digital tertentu. Selanjutnya, ranah afektif, dapat mengintegrasikan tutur kolaboratif yang memungkinkan peserta didik berinteraksi dengan infrastruktur atau sesama peserta didik membangun hubungan sosial yang positif. Selanjutnya, keunggulan bahan ajar digital interaktif. Yang pertama, pembelajaran akan terasa lebih interaktif dan inovatif. Yang kedua, guru sebagai pendidik dituntut agar selalu kreatif serta inovatif dalam mendapatkan terobosan pembelajaran. Yang ketiga, dengan menggunakan multimedia dapat menggabungkan berbagai media seperti teks, audio, gambar, video, animasi, dan lain-lain dalam satu kesatuan yang mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat,
Motivasi siswa dalam belajar selama proses pembelajaran dapat meningkatkan tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Yang kelima, dapat memudahkan dalam memvisualisasikan materi sulit jika menggunakan alat konvensional atau alat peraga. Yang keenam, melatih siswa untuk belajar mandiri dalam mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kelemahan bahan ajar digital interaktif. Yang pertama, bahan ajar digital interaktif sangat bergantung pada teknologi, sehingga masalah teknis atau kegagalan perangkat dapat menghambat pembelajaran. Penggunaan bahan ajar digital interaktif dapat mengurangi interaksi sosial langsung, yang penting untuk pengembangan keterampilan sosial siswa. Keempat, siswa dapat tergoda untuk terlibat dalam aktivitas atau konten lain yang tidak terkait dengan pembelajaran selama menggunakan perangkat digital. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan untuk tetap fokus dan mencapai pemahaman konsep yang mendalam dalam pembelajaran digital.